welcome back to my YouTube channel. Ya, oke, kembali lagi bersama aku, Linda Natalia. Oke guys, ya kan, sekarang di sini aku akan cerita tentang bersama kalian itu mengenai suka duka aku mengikuti PPG Prajabatan Mandiri tahun 2020. Mungkin di sini banyak yang nggak tahu PPG Prajabatan itu apa sih? Nah, PPG Prajabatan itu adalah PPG atau pendidikan profesi guru yang dimana ketika guru itu udah lulus S1, mereka harus mengambil profesi untuk mendapatkan sertifikat pendidik begitu. Nah, bedanya prajabatan sama dalam jabatan, kayaknya nggak dari sini aku bahasnya, mungkin di next video aja ya. Oke, tapi kalau kalian mau komen atau kasih tahu gitu boleh deh Mbak, boleh deh Kak dibahas nih bedanya PPG Prajabatan dan PPG dalam jabatan, komen di bawah ya. Oke, selanjutnya ini adalah suka duka aku mengikuti PPG Prajabatan Mandiri tahun 2020. Yang kita mulai dari sukanya dulu ya teman-teman ya. Sukanya adalah akhirnya PPG Prajabatan Mandiri Angkatan 1 tahun 2020 ini dibuka. Wah, ya ampun, ini suatu kabar gembira banget buat aku beberapa bulan yang lalu ketika pertama kali PPG Prajabatan Mandiri itu dikabarkan akan melakukan perkuliahan begitu. Nah, ternyata setelah bulan Januari itu kan PPG Prajabatan itu harusnya masuk pada bulan Februari, tetapi ternyata harus diundur karena sepertinya jumlah formasi yang kurang. Aku juga nggak ngerti karena apa sebenarnya, tapi yang jelas harus diundur. Akhirnya diundurlah sampai rencananya itu April, tetapi di April itu lagi diundur sampai ke Juni. Ya, ini ada jadwalnya nih, aku kasih ke kalian. Dari Juni ternyata masih diundur lagi dong sampai bulan Agustus atau awal September gitu. Jadi ini tuh udah diundur berbulan-bulan lamanya dan sudah di-cancel berbulan-bulan lamanya begitu. Jadi kayak diundur terus kayak gitu. Dan puji Tuhannya ternyata akhirnya PPG Prajabatan Mandiri ini diadakan. Wah, ini benar-benar aku senang banget sih akhirnya ngedapetin kabar ini. Oke, sukanya lagi adalah ternyata ini PPG Prajabatan Mandiri yang pertama kali diadakan secara daring. Ya kan? Kenapa diadakan secara daring? Karena ini kan lagi pandemi. Ini kan lagi pandemi COVID-19. Dan aku berharap sih memang semoga tahun depan udah gak ada lagi pandemi COVID-19 ini ya. Tetapi yang jelas karena pandemi ini akhirnya pembelajaran PPG Prajabatan Mandiri harus mau tidak mau secara daring. Padahal biasanya itu secara luring gitu teman-teman, atau tatap muka secara langsung. Nah oke, setelah itu sukanya lagi karena dia pembelajaran secara daring, artinya kita itu bisa nyambi kayak gitu. Nyambi itu apa ya? Bisa sambil melakukan aktivitas yang lainnya. Ada beberapa teman aku yang PPG Prajabatan ini juga sambil nyambi kerja di sekolah negeri begitu, atau masih ada di sekolah swasta dia bekerja. Jadi dia tidak harus masuk ke sekolah, padahal seharusnya PPG Prajabatan Mandiri itu tidak boleh bekerja begitu. Jadi karena perkuliahannya dari pagi sampai sore dan tidak bisa disambi seperti PPG dalam jabatan. Nah, selanjutnya itu adalah kabar baik atau sukanya kita karena kita melakukannya secara daring atau secara fleksibel mungkin, secara mandiri daringnya. Jadi kita tuh bisa menyesuaikan sama aktivitas kita, sama kegiatan kita yang ada di rumah kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah suka yang ketiga, sukanya lagi adalah karena kita ketemu sama teman-teman, walaupun gak secara tatap muka, tetapi pertemuan ini itu menurut aku bisa menambah komunikasi kita, bisa menambah silaturahmi kita sama teman-teman kita kayak gitu. Dan bahkan teman-teman kita gak cuma dari satu LPTK lainnya kayak gitu. Jadi
bukan berasal dari universitas yang sama juga. Jadi ada banyak teman-teman kita yang berasal dari universitas yang berbeda gitu. Oke, itu tadi sukanya menurut aku. Selanjutnya adalah dukanya. Nah ini nih teman-teman, entah mengapa aku merasa kok banyak dukanya ya, tapi ya itu hanya aku aja loh, hanya pendapat aku aja. Buat teman-teman yang PPG Prajabatan juga kayak aku secara mandiri, kalau kalian ngerasain sukanya, banyak sukanya, kalian boleh loh komen di bawah ini ya. Jangan lupa di komen, biar aku juga tahu gitu loh pengalaman kalian selama kalian PPG Prajabatan Mandiri. Nah, setelah itu teman-teman, kalau kalian mau tahu, dukanya adalah yang pertama kali karena secara daring, ya mau tidak mau harus memiliki laptop atau jaringan internet atau HP yang support dengan kegiatan PPG Prajabatan secara daring ini. Nah, itu adalah salah satu kendala, mungkin bisa dibilang begitu, karena nggak semua orang itu memiliki laptop yang bisa mendukung kegiatan atau akses internet yang bisa mendukung seperti itu. Lalu duka yang lain adalah karena ini diadakan secara online atau secara daring, mungkin terjadi seringnya miskomunikasi begitu ya antara satu kelompok dengan kelompok lain karena hanya berdinamika menggunakan WhatsApp kayak gitu atau menggunakan aplikasi platform lain yang bisa kita gunakan. Yaitu tadi terkendala sama sinyal. Nah, setelah itu teman-teman, duka yang lainnya menurut aku adalah apa ya? Mungkin itu aja sih ya, cuman terkendala secara sinyal, tetapi kalau secara tugas, secara materi itu sama semua. Oke, mungkin aku akan lebih cerita pengalaman PPG secara Oke teman-teman, aku lanjutin ya cerita aku tentang pengalaman aku mengikuti PPG Prajabatan Mandiri ini. Nah, pengalaman aku lainnya adalah tentunya dong, nggak mungkin enggak. Kita itu ada satu platform yang digunain salah satu LPTK aku, dan LPTK aku itu menggunakan sama seperti teman-teman lain, seperti LSM SIMPIKB gitu. Dan itu di dalam LSM itu akhirnya diberikan tugas-tugas apa yang harus kita kerjakan. Nah, tetapi pada bagian yang pertama atau bagian modul yang pertama itu kita harus mempelajari modul itu. Jadi setiap pertemuan itu hanya 3 hari, dan satu modul itu atau satu materi itu terdiri dari 4 modul. Artinya kita harus membaca 4 modul tersebut, lalu kita membuat semacam mind map atau ringkasan begitu, dan ternyata setelah itu ringkasan tersebut kita upload di tempatnya atau di platform yang disediakan, dan setelah kita menguploadnya, ya sama seperti yang kalian tahu, kita harus lanjut lagi ke materi selanjutnya, dan itu dilakukan hampir kurang lebih selama 1,5 bulan kayak gitu terus. Jadi bisa dibayangin rasanya mempelajari 4 modul di setiap materi, dan ada sekitar 6 materi atau 7 materi atau 7 subbab begitu yang harus kita pahami kayak gitu. Jadi itu kadang ngebuat kita, kalau aku pribadi ngerasa nggak efisien sih jujur aja, karena kok gini ya, aku belum ngerti materinya banget tapi udah harus pindah lagi ke materi yang lain kayak gitu. Nah, oke, next. Selanjutnya setelah modul yang pertama itu selesai, akhirnya kita masuk ke modul yang kedua, yaitu mengenai kita membuat RPP. Nah, bedanya sama PPG Prajabatan atau PPG Prajabatan bersubsidi pada tahun 2018 itu, kalau mereka itu ngebuat, waktu di LPTK aku tuh membuat sekitar lebih dari 10 RPP. Tetapi kalau sekarang aku hanya membuat 6 RPP, jadi seharusnya hanya 3 RPP, tetapi dari LPTK aku sendiri itu menambahkan 3 RPP lagi, jadi totalnya itu ada 6 RPP. Nah, 6 RPP ini yang kita gunakan, kita buat perangkat pembelajarannya, dan perangkat pembelajarannya itu ya kalau dibilang orang-orang kan RPP 1 lembar ya kenyataannya ya nggak 1 lembar juga. Jadi
banyak. Jadi kita harus membuatnya itu benar-benar detail, dari media pembelajarannya, dari metode yang digunakan, dari apapun deh, pokoknya pasti para pejuang RPP, calon-calon guru, calon-calon pendidik, anak-anak FKIP itu tuh pasti udah paham ya gimana RPP itu ya kan, dan gimana detailnya RPP itu pasti udah paham deh, aku acungin jempolnya. Nah itu tadi teman-teman. Nah setelah aku ngelakuin semuanya, kita saling mereview RPP tersebut dengan melakukan web meeting gitu teman-teman. Web meeting itu adalah seperti kita mengikuti Zoom bersama dosen, dan kita mereview semua kegiatan kita, dan kegiatan kita itu atau RPP kita itu diberikan komentar oleh teman-teman kita yang lainnya. Dan terakhir ini, saat ini setelah hampir 3 bulan aku mengikuti PPG Prajabatan, aku baru melaksanakan yang namanya new model per teaching, ya kan. Kalau di PPG dalam jabatan itu biasanya mereka udah sampai, kalau sekarang setahu aku sudah sampai di uh, ujian UKIN begitu, mereka udah lewatin gitu. Jadi mereka udah lebih dulu dibandingin PPG Prajabatan ini. Sementara PPG Prajabatan baru akan melewati tahap PPL atau tahap UKIN itu di semester depan. Jadi di awal tahun 2021 kita baru bisa mendapatkan itu. Sementara untuk sekarang kita adalah melakukan new model per teaching. Nah, kok bisa sih new model per teaching ya kan? Aku jelasin sekilas ya teman-teman. Jadi new model per teaching itu adalah kita melakukan micro teaching. Biasanya kan kita melakukan micro teaching kalau guru-guru calon-calon pendidik atau mahasiswa FKIP pasti ngerti ya. Kita melakukan micro teaching bersama dengan teman-teman satu kelas kita di ruangan begitu, di kelas kecil, namanya juga micro teaching ya kan. Kelas kecil, kelas belajar yang kecil. Dan lalu setelah itu kalau sekarang itu kita ngelakuinnya itu micro teaching dengan menggunakan web meeting tadi, dengan menggunakan salah satu cara yaitu Zoom meeting tadi. Dan Zoom meeting itu kita rekam ya kan, lalu kita nanti akan kirimkan ke dosen dan kita upload juga kadang-kadang di YouTube gitu. Jadi itu sih ada kebiasaan yang berubah setelah pandemi ini, khususnya untuk di micro teaching yang disebut dengan new per teaching kalau di tempat kami PPG Prajabatan gitu. Kayaknya itu dulu yang bisa aku share ke teman-teman semuanya, yang bisa aku tahu ke teman-teman semuanya. Kalau teman-teman suka sama video aku, jangan lupa kasih like-nya, jangan lupa di subscribe, dan jangan lupa tulis komen sebanyak-banyaknya dan sebarkan ke semua sosial media yang kalian punya ya. Oke, kalau kalian senang juga sama video aku ini, mungkin aku akan membahas mengenai soal-soal PPG Prajabatan atau soal-soal seleksi, bagaimana tes seleksi akademik dan juga tes seleksi potensi minat dan bakatnya PPG Prajabatan, atau mungkin perbedaan PPG Prajabatan dan PPG dalam jabatan ya. Kalau kalian senang, kalian boleh komen di bawah konten apa yang mau kalian dapetin dari PPG Prajabatan ini. Oke, kalau gitu cukup sekian dari aku ya. See you in the next video. Bye bye.